Jemaat yang terkasih, dipersilakan kami berdiri. Mari kita arahkan hati dan hati kita untuk berjumpa dan menyembah Allah di lintasan alam. Kristus yang firman dan Roh Kudus yang aman, yang muliakan Tuhan Allah Bapa Pujian dan hadir nama Tuhan seluruh dunia hanya. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama membuka ibadah kita pagi hari ini dengan keyakinan dan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Penatua, Primus, Jemaat yang terkasih, tema ibadah minggu ini adalah bersiap menabur. Seorang penabur mempersiapkan diri, tanah, ladang, dan peralatan ketika akan menabur. Setiap kita adalah penabur firman, dan kita perlu memiliki persiapan yang tepat sehingga dapat menabur kebenaran firman Tuhan dengan baik. Di dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11 mengatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Biarlah hidup kita dipenuhi roh sehingga kita menjadi penabur yang siap. Sebab firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Hadir dan Maha Tahu, kita buka seluruh hidup dan hati kita. Kita bersama akan mengakui segala dosa kita. Kepada jemaat diberi kesempatan beberapa waktu untuk menaikkan doa pribadi. Setelah itu akan saya pandu dalam doa pengakuan dosa selanjutnya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan kami, lihatlah setiap hati anak-anak-Mu dan jemaat-Mu yang penuh penyesalan, bahkan pengakuan dosa terhadap kesalahan, pelanggaran, ketidaktaatan yang telah kami buat selama hidup kami sampai saat ini. Dengan segala kerendahan hati kami menyadari kami tidak mungkin bisa hidup bertahan di tengah dunia ini jikalau Tuhan tidak melayakkan kami, menguduskan dan menyucikan kami kembali. Oleh karenanya, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu, hamba-Mu, saksi-Mu melalui kehidupan, pelayanan, tutur kata, kesaksian hidup kami yang boleh menjadi berkat dan membangun kehidupan iman orang lain. Kami serahkan diri kami dengan segala keberadaannya. Biarlah Tuhan Yesus juga menyerahkan diri-Mu untuk menyertai kami dengan segala kemahakuasaan-Mu. Mampukan kami bertahan untuk taat dan setia mengikut Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Pengampun, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mendengar berita anugerah yang terambil dari kitab Ibrani 9 ayat 27-28. Ibrani 9 ayat 27 dan 28 berbunyi demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama menangguhkan tangan kita sambil kepada teman sebelah kita. Ya, kita nyatakan komitmen kita untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup sekaligus juga untuk menyiapkan hati menerima pemberitaan firman Tuhan. Dengan pujian, nyanyikanlah kidung baru nomor 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu.
Silahkan duduk kembali. Kita bersama akan masuk di dalam doa sebelum kita membaca mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau di tengah situasi pandemi corona ini, Engkau tetap menyertai, memelihara, memberkati kebutuhan hidup jasmaniah kami. Biarlah pada saat yang singkat pagi hari ini, Engkau juga akan memberkati kebutuhan tubuh rohani kami yang mendambakan, merindukan berita firman-Mu yang setelah 3 bulan tidak sempat kami hadir di rumah-Mu ini. Biarlah saat yang indah ini Engkau pakai Tuhan untuk menyapa kami dengan sabda-Mu. Persiapkan hati kami untuk dikoreksi, untuk ditegurkan, untuk dinasehati, untuk dihiburkan. Dan kami serahkan saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di rumah-Mu. Mereka berbakti di rumah masing-masing. Tuhan juga berkati melalui siaran online. Mereka bisa mendapatkan pemeliharaan rohani yang mereka butuhkan juga. Kami serahkan diri kami yang penuh kekurangan kelemahan. Pada saat ini kami membutuhkan campur tangan Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, mampukan kami memetik pelajaran rohani dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita bersama akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Matius 13. Matius 13 kita membaca ayat pertama sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat pertama sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Saya bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan
atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Silahkan duduk. Bersiap menabur, itu tema khotbah pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan dan pengajarannya, Tuhan Yesus memakai berbagai macam cara atau metode untuk menyampaikan kebenaran. Pada satu saat Tuhan Yesus mengajar muridnya dengan berbagai mukjizat kesembuhan ilahi yang boleh meyakinkan mereka, karena mereka dengan mata kepala sendiri menyaksikan perkara-perkara besar itu. Pada bagian lain Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya dengan to the point, langsung, supaya mereka tahu disuruh bertobat dari segala dosa pelanggarannya. Pada saat kita membaca ayat tadi, Tuhan Yesus memakai pengajarannya melalui perumpamaan. Jadi situasional, tergantung kondisi, tergantung situasi. Dibutuhkan mukjizat penyembuhan ilahi dilakukan, dibutuhkan pengajaran melalui perumpamaan pun disampaikan perumpamaan. Ya, bacaan kita tadi menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Ada benih yang ditabur. Apa maksudnya? Yaitu firman Tuhan sendiri. Ada tanah yang ditaburi benih. Tanah adalah simbol daripada hati para muridnya, para pendengarnya. Dan kalau kita membaca tadi, ternyata ada 4 jenis tanah yang digambarkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Saudara tahu ya, kalau pertanian baik di Israel maupun di Indonesia, setiap petak di pinggirnya ada jalan untuk mereka lalu lalang, mengambil panen, menyiram, dan lain sebagainya. Nah, karena diinjak terus makin lama makin keras dan tidak pernah dibajak bagian untuk jalan itu. Sehingga makin lama makin keras, apalagi ditambah kena sinar matahari. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan di sebelah sawah itu adalah gambaran daripada hati yang tidak menanggap atau tidak menerima benih. Pasti keras dan akibatnya tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, orang seperti ini adalah gambaran daripada orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi menolaknya
Sehingga dikatakan burung-burung yang adalah gambaran daripada iblis mengambil kesempatan untuk menggugurkan firman itu dari hatinya sampai habis. Sehingga sia-sialah firman itu dia dengarkan karena tidak berdampak apa-apa lagi dalam hidupnya. Ini ada orang yang macam demikian. Jatuh di pinggir jalan benih itu. Jalan itu keras dan firman atau benih itu tidak bisa tumbuh. Kemudian iblis dilambangkan dengan burung itu memangsanya habis. Ada banyak orang Kristen seperti Yudas Iskariot. Sudah ditaburi benih, tetapi tidak bisa bertumbuh keras karena punya kepentingan tertentu. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hati yang tidak siap untuk ditaburi benih sehingga benih itu mati. Orang-orang Israel cocok dengan situasi ini. Mereka yang mengaku umat pilihan Allah. Dan Yesus sedang berhadapan dengan mereka. Awalnya di pinggir pantai, lalu kemudian Tuhan Yesus naik perahu supaya bisa lebih didengar banyak orang. Berbondong-bondong orang datang untuk mendengar pengajarannya. Dan ditujukan kepada mereka agar hati mereka tidak keras seperti tanah yang keras itu. Ironis, Yesus datang dari antara mereka, hidup bersama mereka, bekerja di tengah mereka, tetapi mereka tidak menerima benih itu, bahkan menolak, bahkan membunuh sang pemberi benih itu. Yesus sendiri ditolak, dibinasakan. Ini yang pertama, benih itu jatuh di tanah di pinggir jalan. Hatinya tidak menanggap, tidak menerima apapun yang ditaburkan oleh sang penabur itu. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Tanahnya cuma sedikit tipis di permukaan, bawahnya penuh batu. Ini gambaran daripada hati yang dangkal. Benih itu tumbuh sebentar, kena matahari kering dan layu mati. Ada banyak orang Kristen yang pernah diterangi hatinya, pernah bergereja, tetapi karena persoalan ketersinggungan, persoalan sakit hati, lalu meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada penganiayaan, ada penindasan, ada penderitaan. Orang ini akan lari meninggalkan Tuhan dan persekutuan. Ini gambaran daripada benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Tumbuh sebentar, tetapi selanjutnya mengalami kematian. Saudara sekalian, ada banyak orang Kristen yang tidak bisa setia. Dia mungkin sudah sekolah dari sekolah Kristen dari kecil, SD, SMP, SMA, tetapi dalam kehidupan mereka bisa hilang karena pasangan hidup, karena pekerjaan, karena dipromosikan oleh dinas dan lain sebagainya. Demi sukses, maka seringkali dia tinggalkan apa yang dia pernah terima. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Saudara sekalian, aniaya dan penindasan belum terjadi. Kita belum dianiaya, belum ditindas. Walaupun penderitaan saat ini sedang kita tanggung, ya, kita menderita sekali karena pandemi corona ini. Semua orang mengalami kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan menjalankan tugas kehidupan. Rasanya hidup ini berat dan kita seringkali bertanya di mana Tuhan ketika pandemi ini berlangsung. Kenapa ribuan orang, bahkan jutaan orang, bahkan 500.000 orang lebih di dunia ini sudah meninggal karena pandemi ini. Nah, di sini penindasan, penderitaan, aniaya bisa memurnikan. Banyak yang dipanggil, semuanya dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.
Dan ini perlu kita sadari. Kalau menjadi orang yang cuma dipanggil, cuma sebentar berarti. Tapi kalau sampai kita bisa bertahan menjadi orang yang dipilih, berarti kita menjadi tanah yang subur tadi. Yang ketiga, tanah yang ketiga digambarkan, benih itu jatuh di tanah semak duri. Ini gambaran daripada hati yang masih dikuasai oleh keduniawian, dihimpit oleh macam-macam masalah. Kalau Alkitab tadi berkata, kekayaan menghimpit hidup iman orang-orang tertentu. Orang itu kepengen hidup sejahtera, bekerja mati-matian. Sesudah diberkati berhasil, seringkali kekayaannya tidak mendekatkan dirinya kepada Tuhan, malah membuat berantakan kehidupannya. Karena dengan uang dia bisa beli segala sesuatu, termasuk dosa bisa dibeli, asmara bisa dibeli, kenikmatan bisa dibeli, wanita dan pria pun bisa dibeli dengan adanya uang dan kekayaan. Tanah yang bersemak duri, benih itu dihimpit oleh macam-macam persoalan hidup, sehingga kemudian mengalami kematian. Saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, gambaran tadi menjelaskan kepada kita tanah yang dihimpit oleh semak duri, terhimpit oleh banyak perkara. Tuhan menguraikan perkara-perkara itu ialah seperti semak duri, dan dia berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan menghimpit benih itu sehingga tidak berbuah. Ya, betapa mengerikannya kalau orang Kristen tidak menghasilkan buah apapun juga. Bahkan Tuhan Yesus memperingatkan terhadap bahaya kekayaan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Kekayaan harusnya mempermudah kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena dengan kekayaan berkat Tuhan itu kita bisa melakukan banyak perkara. Tetapi kekayaan justru menghambat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Betapa banyak rumah tangga yang hancur bukan karena miskin, tapi karena kaya. Karena kaya diperebutkan, dikuasai, dan bahkan kekayaan itu menguasai hidup seseorang. Maka apapun dikerjakan, dilakukan. Saudara, kita mendengar di Amerika beberapa bulan yang lalu, hanya karena $20 Amerika hancur berantakan. Tahu ceritanya? Seorang kulit hitam belanja di satu toko, pelayannya dibayar dengan $20, pelayannya memeriksa, lalu berkata, maaf ini uang palsu. Wah, uang beneran dianggap uang palsu. Dan pelayan toko lapor kepada polisi, dan polisi segera menginterogasi dan kemudian menangkap, bahkan menyiksa, menindih leher si kulit hitam orang negro itu dengan kakinya sampai nggak bisa napas dan kemudian mati. Dan itu menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran di seluruh Amerika. $20 mengakibatkan kematiannya, dan setelah diperiksa ternyata uangnya benar, asli bukan palsu. Gara-gara itu Amerika terganggu, seluruh Amerika, ekonominya. Di tengah pandemi ini lebih berat lagi. Triliunan kerugiannya. Toko dibakar, dijarah, semua berdemo. Uang bisa membangun,
tetapi uang juga bisa menghancurkan. Maka diingatkan oleh firman Tuhan, akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan harta, cinta uang. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan, kekayaan itu bisa menghimpit, bisa menghancurkan, bisa mematikan. Di tangan orang yang tidak cinta Tuhan, bahaya. Tapi di tangan orang yang cinta Tuhan, kekayaan itu alat untuk mempermuliakan Dia. Benih yang ketiga jatuh di tanah semak duri. Biarlah apapun yang kita miliki tidak membuat kita terhimpit, lalu terkungkung, lalu terikat, terbelenggu, dan membuat kita rela kehilangan saudara dan keluarga, asal uangku tidak lepas dari tanganku. Yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik adalah simbol daripada hati yang responsif, hati yang menerima, yang mendengar. Ya, benih itu menunjukkan mereka yang mau mendengar dan mengerti, menerima firman Tuhan dengan baik. Jadi kalau dilihat ada 4 lokasi tanah. Tanah yang di pinggir jalan keras, tanah yang berbatu, dangkal, tanah yang penuh semak duri, dan tanah yang baik. Cuma 1/4, 3/4-nya tidak menghasilkan. 1/4, sedikit sekali yang menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu artinya mengatakan bahwa tidak semua orang Kristen bisa menghasilkan buah dengan baik. Benih semua ditabur, semua menerima, tetapi tidak semua percaya. Nah, hari ini kita melihat betapa ironis menyedihkannya kalau orang Israel yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, diajar oleh Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus. 7,5 juta penduduk orang Israel. Hanya 2% yang percaya Yesus itu Mesias. 2% itu artinya 150.000 orang. Nah, sama orang Kristennya Indonesia, lebih banyak orang Kristen Indonesia. Kalau 10% kali 267 juta, 26 juta orang Kristen di negara kita. Ya, mereka menolak benih firman yang ditabur, yang hidup di tengah mereka. Karena bagi mereka, Yesus tidak cocok untuk menjadi Mesias. Kenapa? Lahirnya di kandang domba, dengan status ibunya Maria yang sedang bertunangan, dengan bapaknya yang tukang kayu, dengan kehidupannya yang begitu sederhana, gak cocok menjadi Mesias buat mereka. Idealisme konsep mesianis orang Israel, Mesias itu datang dengan kekuatan, dengan pedang, dengan senjata, membabat musuhnya semua, mengalahkan musuhnya semua, dan memunculkan mereka keluar sebagai pemenang. Mesias yang dicari, yang politis, yang punya power kekuasaan dunia ini. Nah, Yesus justru berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doalah bagi musuhmu, ampunilah mereka. Musuh harus dikalahkan, lawan harus dibunuh. Dan itu yang terjadi dengan Israel sampai hari ini. Abad 21 mereka menunggu Mesias yang lain. Benih sudah ditabur, Juru Selamat dan Mesias sudah hadir, tetapi mereka menolak. Maka firman Tuhan tepat terjadi. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Israel umat pilihan Allah yang terdahulu menjadi yang terbelakang, yang terkemudian. Kita yang terkemudian justru menjadi yang terdahulu. Biarlah benih-benih firman Tuhan yang telah ditaburkan di tanah yang subur di dalam hati kita boleh bertumbuh dan berbuah. Saudara sekalian, mari kita bersiap menabur. Apa yang perlu kita tabur? Bukan benih yang jahat, bukan dosa dan pelanggaran, tetapi mari kita menabur benih-benih kasih dalam hidup kita. Suatu hari
Ada seorang anak lelaki miskin yang hidup dari menjual, menjadi pedagang asongan. Dari pintu ke pintu dia masuk, menemukan pembeli-pembeli. Pada satu saat dia merogoh kantongnya, ternyata duitnya tinggal receh, sedangkan dia lapar, mau makan dan minum. Anak laki-laki ini memutuskan untuk meminta makanan dari rumah-rumah yang didatanginya. Akan tetapi anak tersebut kehilangan keberanian ketika seorang wanita muda membuka pintu rumahnya. Anak itu tidak jadi meminta makanan, dia hanya berani meminta segelas air saja. Wanita muda itu melihat dan berpikir, pasti anak lelaki ini kelaparan. Wajahnya kelihatan kuyu layu, dan kemudian wanita itu membawakan segelas air susu, dan anak laki-laki itu menerimanya, meminumnya dengan perlahan. Kemudian anak laki itu bertanya, berapa aku harus membayar untuk segelas air susu ini, Ibu? Wanita itu menjawab, kamu tidak perlu membayar apapun. Ibuku mengajarkan kepadaku untuk tidak menerima bayaran untuk kebaikan yang engkau lakukan, yang aku lakukan. Kata wanita itu menambahkan. Kemudian anak lelaki itu menghabiskan air susu itu dengan sampai habis. Dan anak ini berkata, dari dalam hatiku, aku sangat berterima kasih kepada engkau, Ibu. Sekian tahun kemudian, sudah enggak ada hubungan sama sekali. Wanita tersebut mengalami sakit yang sangat serius. Para dokter di kotanya sudah diundang untuk menanganinya. Akhirnya mereka mengirimkan pasien wanita ini ke kota besar, di mana ada dokter spesialis yang mampu menangani penyakit yang langka itu. Namanya Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Saat beliau mendengar bahwa ada seorang wanita berasal dari kota di mana dia pernah tinggal juga, terbersit seberkas pancaran dari matanya sambil mengingat, siapa wanita itu? Maka dokter itu segera bangkit bergegas untuk menuju ke rumah sakit di mana pasien itu dirawat. Dengan berpakaian jubah kedokteran, dia menemui wanita itu. Dia langsung mengenali bahwa wanita itu sekali pandang Dr. Howard Kelly ini ingat. Kemudian dia kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan dengan tim untuk melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan nyawa wanita ini. Mulai hari itu, dokter ini selalu memberikan perhatian khusus untuk kasus wanita yang terserang penyakit langka ini. Setelah mulai perjuangan yang panjang, akhirnya diperoleh kemenangan. Pasien wanita ini tersembuhkan. Saudara sekalian, kemudian Dr. Howard Kelly meminta bagian administrasi rumah sakit untuk mengirimkan sebuah tagihan biaya pengobatan dari wanita ini. Dr. Kelly kemudian melihatnya dan menulis sesuatu pada pojok atas lembar tagihan tersebut, lalu mengirimkannya ke kamar pasien wanita tersebut. Wanita itu dengan sangat gemetar, ketakutan, mau mencoba membuka amplop tagihan itu. Dia sangat khawatir tidak akan mampu membayar tagihan di dalamnya. Sekalipun harus mencicil seumur hidup karena dia tahu mahal sekali. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka dan menyobek amplop tagihan itu. Ternyata pada pojok atas lembar tagihan tersebut tertulis sebuah tulisan,
telah dibayar lunas dengan segelas air susu. Tertanda Dr. Howard Kelly. Maka air mata kebahagiaan membanjiri mata wanita itu. Dia berdoa, ya Tuhan, terima kasih bahwa cintamu telah memenuhi seluruh bumi melalui hati dan tangan manusia. Wanita itu pernah menabur segelas susu sekian belas tahun yang lampau untuk seorang anak asongan. Ternyata anak asongan ini menjadi dokter spesialis yang sukses terkenal dan menjadi penyelamat jiwanya. Dia menabur kasih segelas air susu, menuai berkat kehidupan dan keselamatan. Saudara, apa yang kita tabur dalam hidup ini pasti akan kita tuai. Hukum tabur tuai itu adalah hukum Alkitab. Siapa menabur angin akan menuai badai. Siapa menabur dosa akan menuai kutuk dan maut. Dan siapa menabur kasih akan menuai berkat. 1/4 yang berbuah. Saudara mau berbuah? Mari kita menabur kasih. Saudara mau berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu urusan Tuhan. Tapi tanggung jawab kita, mari kita menabur kasih di kesempatan hidup yang ada. Supaya hidup kita pada waktu kita sedang kesulitan, berkat sudah dipersiapkan Tuhan. Amin. Umat Tuhan, mohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa bagi seorang anggota jemaat kita yang sedang berduka cita, Ibu Emiwati. Rumahnya di belakang rumah Ibu Elsia di Kesunean, ya. Barusan tadi sebelum ibadah ini saya mendapat telepon, dia meninggal di usia 84 tahun. Kita doakan keluarga dan tentu persiapan-persiapan yang sekarang sedang diurus. Kita berdoa juga untuk beberapa saudara kita yang sakit. Kita doakan Pak Harso dalam proses pemulihan setelah jatuh, tulangnya perlu ditangani. Untuk saudara Penatua Hardi, majelis kita juga yang retak patah tangannya, kita doakan Pak Subandono juga yang membutuhkan dukungan doa karena kesehatannya sedang sangat menurun. Kita berdoa untuk hal-hal tersebut. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sudah memberi dan Engkau juga sudah menaburi benih firman yang tiap kali kami dengar. Jangan sampai kami menjadi tanah yang keras,
tanah yang berbatu, tanah yang terhimpit semak duri. Semuanya akan membuat benih mati. Tapi biarlah kami boleh menjadi tanah yang baik, yang subur. Benih-benih firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Itu urusan Tuhan. Tapi urusan kami, mari hidup yang singkat ini boleh kami gunakan untuk menjadi penabur benih yang baik. Saat ini kami berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang tidak sempat berbakti atau yang berbakti di rumah dengan online, Tuhan peliharakan iman mereka, kepercayaan mereka tetap teguh dan kuat. Dan minggu-minggu selanjutnya, jumlah penghadir ibadah di gereja-Mu boleh makin bertambah, sehingga menuju ke arah kenormalan yang baru, mereka berani dan boleh hadir di kebaktian-kebaktian yang ada. Saat yang baik ini kami berdoa bagi keluarga besar Ibu Emiwati yang sedang berduka cita. Tuhan berkati segala proses dan urusan yang perlu dipersiapkan supaya semuanya bisa beres. Saat yang baik ini kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi sakit. Kami berdoa bagi anak-Mu yang bernama Kayo, 2 tahun kurang. Kemarin sudah menjalani operasi langit-langit di mulutnya yang lubang, dan dalam recovery, pemulihan di Rumah Sakit Permata. Sertai anak-Mu Kayo, supaya dia bisa bersuara dan berbicara dengan normal setelah langit-langit di mulutnya dioperasi. Kami berdoa bagi Pak Harso dalam proses pemulihan karena patah tulang atau gangguan tulang di kakinya. Kami juga berdoa bagi Saudara Hardi, penatua kami yang masih muda, baru saja menjalani operasi patah tangannya. Tuhan berkati pemulihannya. Demikian kami berdoa bagi Bapak Subandono, penatua kami yang paling senior, yang saat ini sedang sakit. Tuhan sertai perawatan, pengobatan, dan usaha-usaha medis yang dikerjakan boleh membuat dia mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan yang baik ini untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan anugerah Tuhan. Kami mendoakan Jimmy Widargo, Benyamin Wiyata, Vanessa, Audrey Suteja, Daniel Rudi Rianto, anak-anak-Mu yang lain yang membutuhkan kemandirian. Tuhan berkati keluarga dan orang tua bisa mendampingi anak ini menuju kemandiriannya. Berkati dan beri kesabaran kepada keluarga untuk merawatinya. Kami juga berdoa pada saat yang baik ini, situasi PPK penabur, di mana sekolah hanya bisa dilakukan dengan online, dan itu membuat banyak masalah dan kesulitan, tapi biarlah kualitas pendidikan tetap terjaga dengan baik. Para guru, orang tua, juga murid dan pengurus bisa bersinergi bekerja bersama-sama untuk tetap membuat PPK penabur dibutuhkan dan dicari untuk anak-anak-Mu boleh dididik di sana. Kami menyerahkan Tuhan biaya operasional yang tentu akan mengalami kesulitan kalau banyak orang tua tidak bisa melaksanakan kewajibannya mendukung biaya pendidikan anak-anaknya, di mana banyak sekali orang tua yang tidak sanggup untuk membiayainya karena mereka menjadi korban PHK, korban tidak bisa bekerja, korban ekonomi yang membuat mereka hidup dalam kesulitan. Berkati usaha dan pekerjaan kami masing-masing di tengah pandemi corona ini. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi penipu, pencuri, perampok, tapi biarlah kami mengandalkan rezeki berkat yang baik dari Tuhan, yang Tuhan sediakan. Kami harus menabur, dan biarlah pada saatnya kami boleh menuai berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kota Cirebon yang terus mengalami pertambahan yang terpapar Corona-19.
Berkati, lindungi, jagai kami, jemaat-jemaat Tuhan, supaya tidak ada satupun yang terpapar. Dan berkati upaya pemerintah daerah, wali kota, dan dinas kesehatan untuk bisa menekan pertambahan ini. Juga berkati pemerintah pusat yang juga kesulitan dan kebingungan karena pertambahannya makin hari bukan berkurang, malah bertambah banyak. Demikian pula untuk Jawa Timur, Surabaya yang memecahkan rekor selalu terbanyak pasien yang terpapar. Tuhan berkati supaya Pemda Jawa Timur bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang lebih baik. Kami serahkan seluruh dunia yang sedang disulitkan oleh corona ini. Berkati upaya WHO dan negara-negara besar lain yang sedang mencari vaksin untuk menawarkan atau melemahkan virus corona ini. Berkati supaya segera diketemukan sehingga korban ratusan ribu orang yang sudah meninggal tidak akan bertambah-tambah lagi. Jutaan orang sudah terpapar, jutaan orang juga dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati dana besar yang dibutuhkan, pemerintah kami pun Tuhan berkati supaya bisa menutup segala kebutuhan biaya perawatan corona ini. Kami serahkan kehidupan ekonomi negara kami, biarlah boleh bergulir meningkat lebih baik, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja yang lebih banyak lagi. Kami serahkan hidup masa depan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah apa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu boleh menjadi apa yang kami kerjakan dalam hidup ini. Engkau memberi perintah, mengajar kami untuk berdoa sebagaimana murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita atas kebaikan dan kasih Tuhan bagi kita sampai saat ini. Dengan penuh syukur, marilah kita mengawali persembahan ini dengan berdoa. Ya Allah, sumber segala kasih karunia, sungguh kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami dan keluarga kami saat ini. Dalam kondisi dunia saat ini, penyertaan-Mu selalu nyata. Saat ini kami membawa persembahan di dalam syukur kami. Biarlah Engkau yang menerima dan memberkati ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang didasari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persembahan jemaat akan dilakukan pada saat jemaat keluar dari ruangan, sehingga saat ini persembahan akan disimbolkan dengan persembahan dari para pelayan ibadah diiringi NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Pelayan firman dan pelayan ibadah memberikan persembahan sambil diiringi instrumen NKB 134. Padamu Tuhan dan Allahku.
Bapak Ibu, penegasan warta akan ditayangkan melalui video. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat, kami dari Komisi Remaja akan menyampaikan beberapa warta penting bagi jemaat sekalian. Program Peduli Tetangga. Gereja mengundang jemaat untuk menjadi agen pembawa kehidupan bagi masyarakat melalui program Peduli Tetangga. Apabila ada sesama atau tetangga di sekitar rumah Bapak, Ibu, dan Saudara yang membutuhkan bantuan beras mendesak, silakan beritahukan kami. Silakan infokan nama tetangga dan alamatnya kepada Saudara Andreas di nomor kontak 0813 2549 9769. Pemohon akan mengambil paket beras di gereja untuk dapat diserahkan langsung kepada tetangga yang dimaksud. Mari kita dukung pelayanan peduli tetangga ini. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat bulan Juli 2020 akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juli 2020 pukul 17.00. Mohon dukungan doa dari jemaat agar pembahasan dalam persidangan Majelis Jemaat dapat senantiasa memajukan pelayanan di GKI Pengampon. Peneguhan Penatua GKI Pengampon 2020-2023. Peneguhan Penatua untuk masa pelayanan tahun 2020-2023 akan diselenggarakan pada hari Minggu 12 Juli 2020 pada kebaktian umum keempat pukul 18.00. Nama-nama yang akan diteguhkan dapat dibaca di dalam warta jemaat. Kiranya acara peneguhan dapat berjalan lancar, dan atas nama jemaat mengucapkan selamat melayani dan mengembalakan kawanan domba Kristus. Pemahaman Alkitab Online Juli Agustus. Jemaat yang terkasih, tema pemahaman Alkitab online bulan Juli dan Agustus adalah Siap untuk Hari Tuhan yang Besar dan Mengagumkan dari Kitab Yoel. PA online diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30 di grup WhatsApp pelayanan 3-in-1 bersama Bapak Prasetya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bergabung bersama menggali firman Tuhan yang hidup. Pendaftaran masuk ke dalam grup WhatsApp 3-in-1 dapat menghubungi salah satu pendeta atau pengerja gereja. Sekian penegasan warta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penegasan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, dalam Roma 8 ayat 1-3, firman Tuhan mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Setiap kita yang hidup menurut roh, kita siap dipanggil untuk menjadi penabur dan terlibat dalam karya Allah apapun kondisinya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah yang sejati dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita nyatakan kesediaan kita dengan menyanyikan pujian NKB 208, bait 1 dan 3, Tabur Waktu Pagi. Di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kebaktian pertama dihadiri 50 orang. Minggu yang kedua ini pagi tadi juga 50 orang. Tapi rasanya kebaktian kedua ini mungkin sekitar 60-an. Beritahukan kepada teman-teman kita yang lain, sudah dimulai kebaktian 1, 2, 3, dan 4 ya. Dengan jarak yang cukup jauh, aman lah. Kalau ke toko, ke pasar berani, umpel-umpelan ya. Di gereja longgar mestinya lebih berani. Tuhan menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.